Mbah Amin Rais yang ternyata selama ini sangat berharap Presiden Jokowi bisa 3 periode. Lah kok sama kita-kita ya Mbah? Baru kali ini loh Mbah Amin tuh satu suara dengan kita. Kepingin Presiden Jokowi 3 periode menjabat. Kak Julun pasti nggak percaya nih dengar kabar ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Dimas. Info kali ini datangnya dari Mbah Amin Rais, yang ternyata selama ini sangat berharap Presiden Jokowi bisa 3 periode. Lah kok sama kita-kita ya Mbah? Baru kali ini loh Mbah Amin tuh satu suara dengan kita. Kepingin Presiden Jokowi 3 periode menjabat. Kak Julun pasti nggak percaya nih dengar kabar ini. Biar kalian percaya, simak videonya berikut ini. Di Istora Senayan akan diselenggarakan musyawarah rakyat yang terakhir setelah ada puluhan musra sebelumnya hampir di semua kota besar di Indonesia. Nah, tujuan pokok musra hanya satu, yaitu melakukan fait accompli pada rakyat Indonesia, bahwa seolah-olah rakyat Indonesia menginginkan Jokowi diberi satu lagi tambahan periode kepresidenan. Nah, pengerahan massa yang selalu berjumlah ribuan atau puluhan ribu tentu didanai oleh rezim atau oligarki penyokong rezim. Nah, soal dana, no problem. Izin polisi selalu oke. Nah, karena sebagai presiden, Jokowi punya semua resources dalam bentuk dana, mesin birokrasi, intelijen, sebagian media mainstream, maka Jokowi memang menjadi the most powerful guy yang ditakuti oleh hampir semua kalangan. Nah, percaya nggak? Kalau memang kita lihat video tadi, memang Mbak Amin ini seolah ketakutan. Beberapa kali pernyataannya merasa ketakutan bahwa Presiden Jokowi ini akan melanggar konstitusi untuk meneruskan jabatannya tambah 1 periode lagi. Tapi sebetulnya dalam hatinya itu adalah sebuah harapan. Karena mungkin Mbak Amin merasa nyaman. Kemudian merasa bahwa di era Presiden Jokowi ini dia bebas berkoar-koar, nggak tersentuh sama sekali dengan hukum. Meskipun berulang kali melontarkan fitnah, berulang kali melontarkan hoax, berulang kali menyerang secara personal. Entah kenapa kebenciannya sudah mengakar kepada Presiden Jokowi. Itu yang akhirnya membuat Mbak Amin ini seolah-olah dia ketakutan Presiden Jokowi akan menambah masa jabatannya menjadi 3 periode, padahal sebetulnya Mbak Amin ini sangat sekali berharap bisa 3 periode, sama seperti kita semua. Ya, saya sendiri jujur, secara pribadi, saya masih sangat berharap Presiden Jokowi ini bisa 3 periode. Tapi apa boleh buat, konstitusi yang menghalangi itu semua. Padahal kita semua ingin Presiden Jokowi ini melanjutkan kepemimpinannya sampai minimal, sampai IKN ini benar-benar rampung, benar-benar selesai. Karena kita belum bisa menemukan sampai detik ini sosok seorang yang benar-benar bisa hampir mendekati karakter dari Presiden Jokowi. Nah, kalau kita melihat videonya tadi, Mbak Amin ini kan memframing seolah-olah Presiden Jokowi ini memanfaatkan jabatannya. Kemudian seolah-olah mempengaruhi TNI, Polri, intelijen, kemudian didukung oleh oligarki yang akan mendukung rezim, katanya. Nah, ini yang seolah-olah membuat Presiden Jokowi ini ingin menambah 1 kali lagi masa periode. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Tapi ya, kita maklum saja apa yang disampaikan oleh Mbak Amin ini. Ya itu tadi, kalau selama ini dia merasa seolah-olah ketakutan bahwa Presiden Jokowi ini akan 3 periode, pada sebetulnya dia ini sangat berharap Presiden Jokowi ini menjadi presiden nambah 1 periode lagi. Ya itulah Mbak Amin, setiap kali beberapa tahun terakhir ini memang selalu menyerang Presiden Jokowi, menganggap bahwa Presiden Jokowi ini akan menambah periode dan sebagainya. Dan pernah dulu
menganggap bahwa Presiden Jokowi ini adalah bebek lumpuh atau lemdak. Padahal di video tadi, di pernyataan terakhirnya, dia mengatakan bahwa Presiden ini punya kekuatan yang ditakuti semua orang. Loh, gimana sih Mbah? Nyerang kok nggak konsisten? Dulu bilangnya bebek lumpuh, sekarang bilangnya rezim ini ditakuti semua orang. Yang bener yang mana, Mbah? Tapi apapun itu, apapun yang disampaikan oleh Mbak Amin, ya kita ketawain aja. Kita, kalau ada yang setuju ya kita setuju, kita dukung. Kalau enggak, kalau misalkan ada yang bertentangan ya kita ketawain aja, kita counter dengan narasi-narasi yang kira-kira justru malah membuat Mbak Amin sakit hati. Tapi kalau berbicara masalah Presiden Jokowi 3 periode, memang ini nggak mungkin. Dan sampai detik ini juga Presiden Jokowi belum mengarahkan telunjuknya ke satu orang capres yang kira-kira akan menjadi penerusnya. Seperti di Musra kemarin di Senayan, di GBK. Presiden Jokowi memang nggak mungkin melakukan itu karena saat ini menjadi seorang presiden. Tapi kan di sana kita bisa menelaah, kita bisa mengambil kata-kata dari Presiden Jokowi yang bisa dibilang ini adalah tersirat begitu. Kira-kira siapa orangnya yang akan ditunjuk untuk menjadi penerusnya Presiden Jokowi. Sekarang kan ada 3 kandidat kuat yang akan menjadi bakal calon presiden. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Khusus untuk Anies Baswedan kita skip ya. Karena memang nggak mungkin Anies Baswedan ini akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena sudah terang-terangan dia selalu merasa bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Kemudian sekarang belakangan ini karena elektabilitasnya nggak bisa naik, dia kemudian terus menyerang Presiden Jokowi meskipun dengan data yang salah semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena Presiden Anies Baswedan ini, dia adalah orang yang mungkin dendam dengan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena dulu dipermalukan di seluruh masyarakat Indonesia ketika menjadi Menteri Pendidikan, kemudian dia nggak becus kerja dan akhirnya dipecat. Dan mungkin dendamnya sampai sekarang. Makanya dia selalu kepingin bertolak belakang, kepingin selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi. Nah itu Anies Baswedan nggak mungkin ya, kita skip. Tinggal ada 2 nama, ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto memang di tahun 2019 kemudian dia merapat ke pemerintahan, ditawari kursi menteri dan dia menerima. Dan seolah-olah ini membius semua masyarakat Indonesia bahwa Prabowo Subianto sudah berubah, sudah demi NKRI dan lain sebagainya. Padahal kalau menurut saya pribadi, sepertinya nggak begitu. Kalau misalkan memang Prabowo Subianto ini sudah berubah, dia adalah bapak bangsa, dia adalah negarawan yang memang benar-benar peduli terhadap NKRI, mau melakukan rekonsiliasi, harusnya di tahun 2014. Kenapa baru di tahun 2019? Karena di 2019 sampai 2024 nanti, ini akan adalah tahun politik. Ketika Presiden Jokowi nggak mungkin lagi mencalonkan. Makanya dia mendekat, merapat kepada kabinet Presiden Jokowi dengan harapan mendapat limpahan suara dari dulu pendukung Presiden Jokowi di 2014 dan 2019. Makanya dia mendekat ke pemerintah, kemudian dengan harapan nanti mendapatkan limpahan suara dari pendukungnya Presiden Jokowi dulu. Nah, nanti ketika dia akan mendapatkan itu dan memenangkan Pilpres, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, satu-satunya orang calon penerus Presiden Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena dia adalah satu partai dengan Presiden Jokowi, mewarisi semangat Bung Karno yang ada di Presiden Jokowi. Satu partai, satu komando di bawah arahan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua, Ganjar Pranowo adalah satu-satunya orang atau capres yang secara tegas menolak intoleransi dan radikalisme. Sementara itu yang tidak pernah kita lihat dari 2 bakal calon presiden yang lain. Anies Baswedan justru menikmati dia didukung oleh kelompok-kelompok intoleran. Sementara Prabowo bermain 2 kaki. Saat di satu sisi dia ada di pemerintahan, di sisi lain dia masih memelihara Fadlizon yang notabene adalah orang yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Orang yang selalu membela teroris, orang yang selalu mendukung intoleran dan dekat dengan kelompok-kelompok radikal seperti Bahar Smith, kemudian Rizik Syihab.
satu-satunya orang yang berani menolak radikalisme dan intoleran dan tegas terhadap itu semua adalah Ganjar Pranowo. Dan kalau urusan masalah ketegasan terhadap negara lain, kemudian bagaimana menyikapi negara ini dan sebagainya, saya yakin kalau misalkan nanti Ganjar Pranowo menjadi presiden, dia akan menjadikan Presiden Jokowi sebagai mentornya, sebagai one team press mungkin, Dewan Pertimbangan Presiden, untuk mengajari dia bagaimana cara menjadi presiden, bagaimana cara menyelesaikan masalah, terutama masalah yang saat ini sedang melanda Indonesia. Yang pertama adalah intoleransi dan radikalisme, kemudian korupsi, dan yang ketiga adalah gempuran dari negara-negara luar yang ingin menguasai bahan-bahan mineral kita yang sungguh sangat kaya ini. Itu yang nantinya kemungkinan hanya Ganjar Pranowo yang bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi, mengesampingkan dua calon yang lain. Jadi, mungkin yang selama ini saya mungkin belum secara tegas menyatakan bahwa selalu membandingkan Anies dengan Ganjar, Prabowo dengan Ganjar, Prabowo dengan Anies dan sebagainya. Hari ini, detik ini juga, hari Senin tanggal 15 Mei 2023, saya menyatakan mendukung penuh Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di 2024. Salam metal. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama demi Indonesia Maju 2045. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.